malam semuanya, kembali lagi dengan jalan-jalan pikiran. Kita mau bicarakan lagi tentang koperasi, khususnya koperasi Desa Merah Putih kan. Jadi sempat berpikir ketika kita bicara koperasi Desa Merah Putih ya, itu kalau saya ngobrol sama tetangga, masyarakat gitu ya, yang juga mungkin menyimak tentang program pemerintah Indonesia saat ini yang dipimpin oleh Prabowo Subianto terkait dengan koperasi Desa Merah Putih, memang masih ada kegalauan atau mungkin rasa antipati dan juga curiga ya. Kenapa? Karena banyak pendapat baik itu netizen yang di dunia maya ataupun di dunia nyata itu masih meragukan terkait dengan program yang berbentuk koperasi, badan usaha berbentuk koperasi ya. Kenapa? Karena memang selama ini selain satu bahwa koperasi sebagai inovasi itu memang selama ini sangat jarang digaungkan ya, tidak konsisten literasinya, edukasinya kepada masyarakat, meskipun kita memiliki Kementerian Koperasi sudah lama, tapi memang edukasinya sangat kurang gitu ya. Karena tadi ada yang terputus gitu, entah mungkin dari sisi anggaran atau mungkin visi misi terkait dengan koperasi itu memang tidak ada pendorong yang kuat secara politik ya gitu ya. Baru kali ini ya dimana presidennya benar-benar mencanangkan atau mendorong sekali terkait dengan koperasi. Oleh karena itu di tahun-tahun ini 2025-2026 ini lahirlah program koperasi Desa Merah Putih ya, yang digagas oleh pimpinan politik tertinggi di Indonesia, Presiden Prabowo Subianto. Program ini adalah program memang dibuat untuk bisa cepat dimulai gitu ya. Cepat dimulai. Oleh karena itu landasan yang dipegang adalah instruksi presiden, Inpres ya. Jadi Presiden Prabowo melakukan Inpres atau instruksi presiden agar program ini cepat bisa langsung dimulai ya. Padahal untuk bisa membentuk sebuah koperasi ya, harusnya edukasinya berjalan lebih dulu, edukasinya, literasinya kepada masyarakat ya, dimana koperasi Desa Merah Putih itu akan dibuat atau dibentuk. Sayangnya program Inpres ini tidak ya, atau sangat kurang adanya terkait dengan edukasi sebelum pelaksanaan. Oleh karena itu Inpres mempercepat adanya koperasi Desa Merah Putih ini langsung mendorong BUMN khususnya Agrinas ya, ataupun BUMN yang lain ya, ataupun Kementerian Keuangan gitu ya, untuk langsung menggelontorkan dana modal pertama untuk membangun koperasi yang asetnya memang sebenarnya adalah milik desa ya. Aset milik desa itu apa? Maksudnya adalah ya pemerintah pusat bekerjasama dengan pemerintah di daerah, khususnya tingkat desa di mana koperasi Desa Merah Putih ini akan berada atau beroperasi. Jadi Inpresnya itu untuk mempercepat supaya dana dari pusat ini langsung bisa segera diturunkan, dicairkan ke desa untuk membangun koperasi Desa Merah Putih. Membangun ini dalam artian adalah aset lahannya, tanahnya itu benar-benar masih berupa lahan kosong gitu ya, lahan tanah yang dibangun, dibuat gedung ya atau bangunan gitu ya, dibangun menggunakan dana permodalan dari pemerintah pusat yang nilainya sebesar 3 miliar ya. 3 miliar bayangin aja ya, per desa, 3 miliar per desa untuk mempersiapkan koperasi Desa Merah Putih ya. Jadi Inpresnya itu untuk mempercepat adanya aset tanah dan bangunan atau berupa toko gitu ya, toko koperasi Desa Merah Putih ya. Disusul dengan adanya adalah perekrutan manajer atau istilahnya
perekrutan pengurus setingkat manajer yang direkrut oleh pemerintah pusat ya, untuk menjadi istilahnya perwakilan pemerintah pusat sebagai pengurus di tingkat desa. Levelnya selevel manajer atau pengelola. Dan pengurus yang ada dari desa itu pun karena tidak dilatih langsung, edukasinya sangat kurang sehingga belum memahami ritme atau pola bisnis pada umumnya gitu ya, dimana bahwa ini adalah koperasi. Sehingga ditemui banyak di daerah yang sudah memiliki koperasi desa Merah Putih itu yang terkendala itu ya, terkendala belum beroperasional, belum ada penjualan gitu ya. Nah, lalu bagaimana dong keadaan koperasi desa Merah Putih saat ini ya, bisa menggugah masyarakat atau rakyat di desa-desa untuk bisa bergabung, mendukung dan mendorong koperasi desa Merah Putih di desanya. Kenapa harus begitu? Karena koperasi desa Merah Putih ini hampir mirip ya dengan program MBG, di mana pemerintah pusat mengucurkan dana ke dapur-dapur SPPG ya, untuk belanja bahan makanan yang dibeli mungkin dari petani, peternak gitu ya, bahan-bahannya gitu, atau dari toko-toko UMKM yang ada di sekitaran SPPG tersebut ya. Nah, ini sama seperti koperasi desa Merah Putih, di mana permodalan dari pemerintah pusat yang 3 miliar itu ya dikucurkan langsung ke desa gitu ya. Dikucurkan langsung ke desa agar ada perputaran ekonomi di situ, perputaran uang gitu ya. Dan ini harus dikelola dengan baik. Kenapa? Karena perputaran uang ini ya, di mana keuntungan dari koperasi desa Merah Putih ini dalam sistem koperasi ya, harus kembali keuntungannya kepada para anggota ya. Siapa itu? Ya, anggota koperasi desa Merah Putih anggotanya adalah para warga yang mendaftar menjadi anggota di desa tersebut ya, berdasarkan domisili ya. Itulah kenapa ada program bukan sirkular ya, tapi memang agar dana dari pusat itu benar-benar turun langsung berputar di masyarakat di tingkat bawah ya. Dalam hal ini kalau di koperasi desa Merah Putih berarti di tingkat desa gitu ya. Dan nanti bagaimana kedepannya desa itu, baik itu pengurusnya dari desa gitu kan, atau anggotanya dari desa, itu bisa memastikan bahwa usaha koperasi desa Merah Putih ini berputar keuangannya di sana gitu ya. Dan setiap setahun sekali SHU-nya, sisa hasil usaha gitu kan, atau istilahnya kalau di bahasa Persero ya, perusahaan terbatas itu ya, pembagian hasil sahamnya itu dibagikan di akhir tahun dan bisa bermanfaat buat para anggota atau warga yang mendaftar sebagai anggota gitu loh. Jadi ya, kalau berarti menguntungkan dong, ya pasti menguntungkan buat warga desa tersebut ya, khususnya desa tersebut ya. Kenapa? Karena kan berarti ada pendapatan buat desa tersebut ya, buat kas desa, khususnya buat para anggota yang menjadi anggota koperasi desa Merah Putih. Jadi harusnya bermanfaat dong ya, apalagi koperasi desa Merah Putih ini akan mendistribusikan barang-barang yang memang dari pemerintah pusat tuh dulunya disebut sebagai barang-barang bersubsidi ya. Misalkan tabung gas subsidi yang harganya 18.000 ya, atau 16.000 gitu ya. Kalau di pasaran kan bisa di angka 22.000, 23.000 atau 24.000 gitu ya. Maka di koperasi desa Merah Putih harga subsidinya benar-benar harga subsidi gitu ya. Nah, itu sangat murah sekali kan gitu ya. Atau mungkin pupuk bersubsidi gitu ya, atau mungkin produk-produk lain yang memang disubsidi oleh pemerintah seperti minyak goreng dan seterusnya gitu. Dan itu bisa dinikmati oleh masyarakat desa tersebut ya gitu loh. Dan harga subsidi ini tetap ada margin keuntungannya gitu ya. Ya mungkin memang margin keuntungannya kecil karena dari harga subsidi kan, margin keuntungan kecil, tapi margin keuntungan itu diakumulasikan, dikumpulkan, lalu nanti dibagikan kepada misalkan kas desa ya, lalu kepada anggota sebagai pemegang modal atau pemegang saham atau pemilik
simpanan modal di Koperasi Desa Merah Putih. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu semua. Kalau ada Koperasi Desa Merah Putih ya, udah buka atau belum buka, bersiap sedialah untuk langsung daftar menjadi anggotanya. Kenapa? Karena itu bermanfaat, membantu membangun ekonomi desa kalian. Bisa kalian dapatin harga barang-barang bersubsidi. Bisa kalian memastikan bahwa kalian mendapatkan sisa hasil usaha tiap. Jadi dan ini akan menjadi bisnis usaha yang memang berkepanjangan ya. Karena ini dikelola oleh desa, orang desa, warga desa gitu ya. Belanja barangnya oleh warga desa gitu ya. Keuntungannya dibagikan juga kepada warga desa yang menjadi anggotanya. Jadi jangan nunggu-nunggu, daftar aja langsung. Kalian menjadi bagian dari orang-orang pertama yang langsung mendukung program ini. Gitu loh. Oke?